kenapa meski kamu belum bayar pinjol, tapi mereka tetap tenang, terutama perusahaan pembiayaan seperti pinjaman online ya. Atau bahkan masih berani kasih pinjaman ke banyak orang yang jelas-jelas sudah macet ya. Jawabannya bikin kaget. Ternyata banyak pinjol itu diasuransikan ya. Kamu nggak salah dengar, hutang kamu bisa diklaim ke asuransi. Banyak orang kira pinjol rugi besar kalau nasabah gagal bayar, padahal sebagian platform sudah kerjasama dengan lembaga asuransi keuangan. Terutama perusahaan pembiayaan terdaftar di OJK itu sudah bekerja sama dengan asuransi ya. Jadi ketika kamu gagal bayar, kerugian itu nggak sepenuhnya ditanggung oleh pinjol, tapi diganti oleh perusahaan asuransi sebagiannya. Itulah kenapa mereka tetap berani kasih pinjaman tanpa jaminannya. Bisa dibilang hutang kamu sudah diasuransikan sejak awal tanpa kamu sadari ya. Tapi tunggu dulu, sistem ini bukan berarti kamu bebas dari tanggung jawab. Asuransi memang menggantikan kerugian si pinjol, tapi nama kamu tetap masuk ke daftar hitam atau blacklist kredit ya. Khususnya aplikasi yang masuk Slick ya, terutama ya. Bahkan data kamu bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Mungkin ada beberapa perusahaan pembiayaan ya yang bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Biasanya aplikasi yang ada di Cilapangan ya teman-teman ya. Artinya meski pinjol sudah dibayar asuransi, kamu tetap bisa dikejar penagihannya. Bahkan tanpa kamu tahu siapa yang menagih ya. Biasanya skemanya seperti ini ya. Setiap kali kamu ambil pinjaman, sebagian kecil dari bunga atau biaya administrasi itu disetor ke perusahaan asuransi. Tanpa sadar, kamu ikut membayar premi asuransi atas pinjamanmu sendiri ya. Ketika kamu gagal bayar, pinjol tinggal ajukan klaim ke asuransi dan uang mereka kembali sebagian ya. Nggak sepenuhnya juga ya kembali ya teman-teman ya. Bayangin kamu bayar asuransi untuk melindungi pinjol dari dirimu sendiri ya. Model seperti ini dikenal dengan istilah credit life protection ya. Atau istilahnya proteksi kredit ya. Perlindungan kredit ya. Secara teori, tujuannya baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan digital, tapi di sisi lain nasabah sering tidak diberitahu bahwa mereka membayar biaya tambahan untuk perlindungan itu. Jadi transparansinya masih dipertanyakan. Sebenarnya siapa yang dilindungi? Kamu atau mereka gitu loh. Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Beberapa lembaga keuangan besar bahkan punya unit asuransi sendiri yang bergerak di balik layar. Ketika terjadi gagal bayar besar-besaran, dana cadangan asuransi ini langsung menutup lubang kerugian ya. Itulah kenapa banyak pinjol tetap hidup meski ribuan nasabah gagal bayar setiap bulannya ya. Mereka nggak takut gagal bayar karena sudah punya tameng rahasia ya. Namun dari sisi hukum, nasabah tetap punya kewajiban moral dan finansial untuk melunasi pinjaman. Asuransi tidak membebaskan kamu dari hutang pinjaman online ya. Hanya menutup sebagian dari kerugian lembaga pinjaman online khususnya terdaftar di OJK. Kalau kamu pikir toh udah diasuransikan, nggak usah bayar, itu salah besar juga ya. Karena hanya sebagian aja, biar nggak rugi-rugi banget gitu ya. Karena nanti data kamu bisa berdampak ke skor kredit. Ya namanya pinjol terdaftar di OJK, ketika gagal bayar skor kredit akan turun. Efeknya ke aplikasi lain akan sulit, setidaknya kita jauh dari riba ya teman-teman ya.
Ingat, asuransi melindungi perusahaan, bukan menghapus tanggung jawabmu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kamu tahu kenapa pinjol nggak takut ngasih pinjaman meski resiko tinggi. Semua sudah dihitung, semua sudah diasuransikan, tapi tetap bijaklah dalam meminjam ya teman-teman ya. Karena di balik sistem yang tampak aman itu, ada harga yang tetap harus dibayar, dan itu bisa jadi kamu sendiri ya teman-teman ya. Pinjol bisa diasuransikan, tapi reputasi dan nama baik kamu nggak ada di asuransi ya. Mereka mengasuransikan atas nama perusahaan mereka. Ya, setidaknya apa gitu loh yang kita ambil dari sini ya teman-teman ya. Beberapa pinjol itu tidak transparan ya. Karena ketika kita ada biaya administrasi, potongan ketika cair, mungkin sebagian itu mereka sisihkan untuk diasuransikan teman-teman ya. Itu yang harus kita pahami teman-teman ya. Ya mungkin itulah setidaknya membuka pemikiran teman-teman ya. Bahwa khusus pinjol terdaftar di OJK, mereka mengasuransikan perusahaannya mereka. Ketika ada gagal bayar, mereka bisa klaim walaupun tidak 100% ya. Setidaknya tidak rugi-rugi banget. Mungkin update ini bermanfaat. Terima kasih buat semuanya.